Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang mana Tuhan telah berikan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih kesetiaan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Kami telah mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu, kesehatan yang Kau berikan, kekuatan yang Kau berikan. Kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan kami datang di rumah-Mu Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah ini, memberkati kami semua Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami mempersembahkan pujian, penyembahan Tuhan. Biarlah yang terbaik kami memberikan kepada-Mu Tuhan, karena Kau layak menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya itulah Tuhan yang kami dapat balas Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kau mengurapi kami semua Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan yang datang Tuhan dengan kelemahan tubuh Tuhan, yang sedang berduka Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan akan memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah yang Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah segala puji, hormat, syukur kami menaikkan dan kami panjatkan Tuhan kepada Engkau Tuhan, kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, Kau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua orang yang percaya kita akan sama-sama katakan amin. Kita menatap kehadiran Tuhan Allah yang kudus telah hadir di tengah-tengah kita.
yang sungguh-sungguh tetap sama sehari ini sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama.
Puji Tuhan, saudara kita bersuka cita pagi ini. Tuhan disenangkan dengan pujian kita. Kita punya Allah yang hidup. Karena Dia ada hari esok. Kita tidak perlu khawatir. Allah kita adalah yang sungguh luar biasa, Allah yang hidup di dalam hidup kita.
salib bagi kami orang-orang dosa. Kami tidak berprestasi, kami tidak punya pengharapan, tetapi karena kasih-Mu kami boleh diselamatkan ketika kami menyambut kasih. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Setelah itu kami juga akan mengingat kasih-Mu yang sudah dinyatakan 2000 tahun lalu di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Biarlah hati kami sungguh-sungguh tersedia bagi firman Tuhan, bagi kuasa-Mu bekerja di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari saudara kita baca sama-sama. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Cukup sampai situ aja ya. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya ini pada waktu itu ayat ini disampaikan kepada murid-murid yang 12 orang itu saudara ya. Pada konteks hari ini adalah untuk kita. Tapi yang jadi masalah pertanyaan begini, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada satu pertanyaan, saudara sendiri dan saya udah belum melakukan ya. Kalau kita belum melakukan, memang mau mengajar apa yang belum kita lakukan aneh juga ya. Ya, betul tidak ya? Saya mau mengajak orang untuk membaca Alkitab. Saya sok membaca Alkitab atau saya mencan aya waktu mal bisa gitu saudara ya. Jadi kalau kita ngajak orang lain baca Alkitab, saya juga sudah memulainya membaca Alkitab ya. Seperti gitu. Teruskan lagi saudara. Jadi perintah Tuhan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini temanya kita adalah murid yang memuridkan atau murid yang bertumbuh. Dalam kaitan tema besar kita di tahun ini, ya murid yang memuridkan itu murid yang bertumbuh. Banyak anak-anak didik saya yang dulu di sekolah itu kemudian dia jadi guru ya. Jadi sama dengan saya waktu itu jadi guru, dia jadi guru dari murid, kemudian dia menjadi guru. Jadi itu contohnya begitu loh saudara. Ya. Kita teruskan lagi ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama lagi. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya. Jadi saudara, kalau saudara lamban mendengar firman Tuhan, bukan tekadenge, enggak merespon gitu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nih saudara, saya ingin ngomong ya sama saudara jujur apa adanya. Kalau saudara ke gereja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kalau saudara lamban dalam mendengar ini tidak akan bertumbuh. Ya. Jadi lamanya ke gereja itu tidak menjamin, karena dikatakan ini, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ada orang kalau dengar firman Tuhan yang sukar, aduh urang mah lieur lah, moal geus lah, urang mah nu gampang-gampang we. Saudara, kita tahu firman Tuhan itu adalah firman-Nya Tuhan kepada kita, Allah yang tidak terbatas, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Kemudian dia menyatakan dirinya. Kita bersyukur kita punya Alkitab bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, sehingga kita bisa sama-sama membaca dengan bahasa yang kita ngerti ya. Tapi masalahnya saudara, kita baca, tapi kadang-kadang orang asal baca. Nah, itu termasuk kategori lamban untuk mendengar. Jadi seharusnya dia sudah tahu, masih belum tahu. Kenapa? Karena dia asal baca saja. Ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, nah, saudara kalau ditanya berapa lama nih jadi orang Kristen, udah berapa lama menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi kalau saudara lihat di sini, Alkitab itu mengajarkan kita itu bukan untuk menjadi anggota gereja loh saudara. Kita itu menjadi murid dan kemudian akhirnya
ketika kita selesai menjadi murid atau ketika kita masih menjadi murid itu kita mengajarkan apa yang kita sudah ketahui itu kepada orang lain. Bukan hanya menghadiri gereja atau ibadah seminggu sekali setelah itu selesai. Kita nggak akan bertumbuh. Saudara, para pedagang memenangkan pedagang karena pedagang itu menginjil. Murid memenangkan murid di sekolah nih. Murid memenangkan murid di sekolah itu karena ada murid yang menginjil. Pedagang di pasar memenangkan jiwa langganannya karena pedagang ini menginjil atau mengajarkan sesuatu yang sudah dia dapat dari Tuhan. Kalau kita betem wae, saudara, nggak akan nyampe tuh. Ya. Jadi saudara paling gini, aduh, boga babaturan teh meniup perubahan pisan. Padahal saudara tahu siapa yang mengubah hidup saudara. Tapi saudara cicing wae. Bukankah saudara itu cukup kejam kepada teman itu? Hanya heueunya si eta mah tiba heula kitu wae. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi kita visi dari Tuhan itu apa? Seperti Yesus itu mengajar, saudara. Bukan mengajar dalam artian jadi dosen, jadi guru atau jadi pengkhotbah gitu. Barangkali kita duduk berdua seperti itu kemudian kita sampaikan sesuatu itu sudah mengajar. Ya. Dan saudara mungkin ada orang tua tuh gini ya, yang kalau anak-anaknya susah diomongin, suka ada perkataan begini, kamu mah ai ke orang tua nggak mau denger, ai kepada teman denger. Siapa yang orang tua yang pernah ngomong gitu? Ada nggak? Berarti temannya lebih efektif ngajar dia daripada saudara. Jadi terpengaruh sama temannya, itu teh sudah mengajar dia, mempengaruhi. Nah bagaimana dengan kita kepada orang-orang lain? Ditinjau dari sudut waktu, saudara sudah berapa lama jadi Kristen? Ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara udah 40 tahun ke gereja, masih pertanyaannya teh, amun sembahyang di kuburan menang teu? Masih pertanyaannya itu pertanyaan kuduna baheula geus ditanyakeun geus tuntas gitu. Mun cengbengan menang teu? Seperti gitu, ya. Pertanyaan tuh menang teu, ya. Mun teu moal. Terkutuk nggak kalau begini? Udah tahu orang-orang yang dalam Kristus tidak ada lagi kutuk yang mengikat dia. Itu contohnya pertanyaan, ya. Jadi saudara, kita lihat murid memuridkan dari diajar kemudian mengajar. Ya. Yang jadi nenek, yang jadi popo, ya bisa mengajarkan kepada cucu. Ya. Kalau ruang lingkupnya kecil, cucu, ada cucu di rumah, ajarkan kebenaran, ajarkan tentang Tuhan Yesus. Ya. Saudara-saudara, kita teruskan. Pertumbuhan jemaat pertama dan dinamikanya. Kita kembali melihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 4 ya. Jadi kita akan mereview soal jemaat pertama dan bagaimana kesulitan dan kemudian bagaimana solusinya, bagaimana antara rasul dengan diaken bekerja sama dengan seluruh jemaat bekerja sama pada akhirnya memenangkan jiwa dan firman Tuhan lebih tersebar. Ya. Kisah 4 ayat 4, tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, jadi pada waktu pertama bertobat itu berapa ribu, saudara? Ingat nggak? Pertama kali Petrus menginjil berapa ribu yang bertobat? 3.000. Nah sekarang setelah berapa lama dari pasal 2 ke pasal 4 ini sudah jadi 5.000. Ya. Pada waktu itu tidak ada sabuga. Ya. Makanya mereka dihimpunkan di rumah-rumah. Tidak ada alat musik, tidak ada paduan suara. Yang ada adalah cinta mereka kepada Tuhan dan saling mengasihi antar sesama jemaat. Mereka bersatu dan ada kerinduan mereka untuk membaca Alkitab, menyelidiki firman Tuhan. Itu ciri jemaat pertama. Jadi pertambahan itu tidak serta-merta. Ya. Nah sekarang kalau jemaat sekarang kita lihat di sini menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Itu baru laki-lakinya aja. Kalau andai kata dia punya istri udah 10.000. Andai kata dia ikut KB anaknya 2, saudara, berarti berapa? 20.000. Ya.
Itu pada waktu itu. Tidak ada speaker. Kalau kita speaker sini nggak kedengeran ya saudara. Saya juga nggak tahu bagaimana mereka itu mengendalikan seperti itu. Tapi yang jelas Petrus berkhotbah itu didengar oleh 3.000 orang tanpa mic. Kisah Rasul 6 ayat 1 dan 2. Kita terusin lagi apa dinamikanya. Pada masa itu ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Jadi ini sungut-sungut pertama di jemaat pertama, saudara. Ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani. Maksudnya mungkin peranakan gitu ya. Mungkin yang anak yang menikah dengan orang Ibrani tapi mereka berbahasa Yunani ya. Jadi sarua jeung urang ongko orang Cina tapi ngan ngarti meucen unggul ya. Gitu kira-kira ya. Kalau kita mah di sini sebut Cina-Cina, saudara indit ka Tiongkok diajak ngomong teh bisa. Wah. Orang Cina tuh bisa ngomong. Di ditu dihina, di Cina-Cina di dia itu ke sarua kene karena enggak bisa berbahasa Cina ya. Itu biasalah. Zaman dulu juga seperti itu ya. Ada kayak ada gap gitu ya. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saudara perhatikan di sini karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari ya. Dalam pelayanan sehari-hari. Kita lanjut lagi ya. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi maksudnya yang dimaksud ini diabaikan dalam pelayanan sehari-hari ini maksudnya gini saudara. Diakonia maksudnya pelayanan diakonia. Ini disebutkan janda-janda ya. Jadi bukan yang berkeluarga tapi janda-janda yang tidak mampu. Pada waktu itu kalau saudara membaca kitab Matius, Markus, Lukas seperti itu ya, jemaat pertama waktu itu bukan jemaat orang-orang kaya ya. Jemaatnya itu jemaat yang hidupnya sederhana ya, banyak yang kurang mampu. Makanya salah satu dinamika yang dicatat di dalam Alkitab untuk memenuhi kebutuhan jemaat yang begitu banyak itu, orang yang punya tanah, orang yang punya rumah mereka jual, kemudian uangnya dipersembahkan di kaki rasul-rasul dan kemudian dibagikan ke jemaat itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi itu maksudnya pelayanan sehari-hari itu adalah pelayanan diakonia. Berhubung itu ke-12 rasul ini memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas. Jadi saudara dari sisi jemaat mereka bersungut-sungut karena mereka mendapatkan khususnya yang berbahasa Yunani ini mereka mendapatkan pelayanan yang kelas 2 gitu bahasanya gitu. Sebetulnya gereja kan tidak boleh begitu ya saudara. Nah mereka bersungut-sungut tapi kemudian para pemimpin juga ada keberatannya. Keberatannya apa saudara? Ia memanggil semua murid-murid dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Melayani meja itu ya maksudnya itu pelayanan sehari-hari itu. Jadi mun zaman sekarang itu kasih makanan, kasih susu, kasih apa kayak gitu saudara ya. Jadi rasul-rasul ini kan harusnya kalau dia mau ini harus berdoa, harus mempersiapkan membawa firman. Ini mah jadi paciweuh itu gitu ya. Mengurus pelayanan meja itu. Dan ini tentu bukan panggilan mereka. Tetapi pelayanan meja ini juga harus ada yang ngurus gitu. Jadi bukan berarti geus lah antepkeun da urang mah lain lembaga sosial, urang mah gereja. Enggak begitu saudara. Dia kemudian minta apa saudara? Mengumpulkan itu dan kemudian dia ceritakan kesulitan dia itu apa. Dia harus tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja, melalaikan firman Allah. Kita teruskan lagi saudara. Kisah 6 ayat 3. Menambah orang yang melayani untuk pelayanan yang lebih baik itu pada waktu itu ya. Jadi solusinya nambah orang. Nambah orang itu harus ada yang mau kan. Kalau semua nggak mau ya nggak bisa saudara.
harus mereka terus jadi, ya. Kisah Rasul 6 ayat 3, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Untuk tugas apa saudara? Pelayanan meja. 7 orang. Tapi orang ini harus memenuhi syarat yang terkenal baik, ya. Jadi jangan sampai gini saudara, di satu gereja ya, aya orang titah ngitung persembahan, mau saudara persembahan di sakuan saware, ya. Itu, ya. Jadi harus terkenal baik, kehidupannya tuh secara etika tuh baik gitu, ya. Yang penuh roh, aneh ya, diakonia harus penuh roh. Penuh roh mah kuduna noek makan firman, dah itu penuh roh, edek nemuin pujian penuh roh. Enggak, ini yang diakonia juga harus penuh roh. Ya. Karena saudara pelayanan diakonia itu kadang-kadang ada teman-teman saya di gereja lain. Kadang-kadang kalau pelayanan diakonia gini, dia tuh suka ngomong gini ke saya teh. Anehnya cenah urang teh pelayanan diakonia tapi urang asa boga hutang, meni ditagih-tagih gitu, seperti itu. Itu saudara, ya. Ada orang kan dulu memang dia kurang mampu, kan anaknya tambah lama tambah besar, udah kerja sekali. Kemudian kan mestinya bantuan itu harus dihentikan, dia sendiri yang harus bilang, maaf sekarang mah ada anak kami udah cukup gitu. Tapi ini mah dibalik saudara, kalau dihentikan tuh jadi ambek. Jadi bahasanya gini, pokoknya mah saya mah untukku dan untukku, nggak mau tahu pokoknya. Itu nggak ada pertumbuhan. Jemaat yang bertumbuh itu juga salah satunya ketika dulu dikasih, berpikiran dia dalam hati, suatu kali saya ingin mengasihi. Dari diberi jadi memberi. Kalau selalu ingin diberi, saudara nggak akan ada kemajuan. Beberapa waktu ini ada satu orang saudara dari jemaat berkata gitu, waktu itu sering kali dibantu oleh gereja, ya. Kemudian Pak Yahya, saya sekarang udah ada kerjaan, saya ingin mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh gereja. Ya kalau kamu mau kembalikan, masukkan persembahan, kata saya, bukan dikembalikan kayak utang piutang gitu, ya. Nah, tapi saya ingin pesan, saya bilang, kalau kamu tahu bagaimana rasanya dibantu oleh Tuhan dalam hidup kamu, sekarang bagian kamu meneruskan pelayanan itu, yaitu membantu orang lain. Ya, ya baik kok katanya seperti itu. Itu yang harus dilakukan, ya. Kemudian ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Kalau ada gereja, saudara, orang-orang yang melayani mengabaikan doa, mengabaikan firman Tuhan, dia tidak bisa melayani. Malah dia sibuk pada kegiatan-kegiatan yang lain yang bukan itu, saudara. Ya. Saudara lihat panggilan untuk para hamba-hamba Tuhan ini. Memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara, kalau saudara lihat lembaran di saudara itu kira-kira cuma setengah halaman gitu ya. Kalau saya misalkan mempersiapkan itu bisa sampai 8 halaman 2 kali itu. 8 halaman, 9 halaman dibaca semuanya, kemudian didoakan, kemudian diambil apa yang Tuhan mau maksudkan seperti itu. Jadi saudara-saudara itu tidak mudah berhari-hari mempersiapkan itu. Kalau kurang jelas harus membaca literatur, buku, atau saya membaca website gereja-gereja lain, ya, untuk memperluas wawasan saya, ya. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul itu, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Jadi yang dipilih berapa banyak, saudara? Yang dipilih berapa banyak? Berapa banyak? Untuk melayani berapa banyak itu? Untuk mengcover kurang lebih 20.000, tapi enggak 20.000 semua perlu bantuan, bukan? Kan janda-janda saja, ya. Sekali lagi, begitu para pemimpin itu, dalam hal ini rasul-rasul bilang harus ditambah orang, saudara-saudara. Kemudian dikatakan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara.
Kenapa jemaat dengan pemimpin itu begitu mudah untuk berunding? Karena hatinya sama-sama cinta Yesus. Hatinya sama-sama berkorban bagi Tuhan. Kalau enggak, saudara, jangankan jemaat sampai yang ribuan itu, kita di keluarga aja, punya anak 3, punya anak 2, runding apa tuh angges-angges, saudara. Oh iya, semua ada argumen. Iya, ya, nggak ada keputusan. Begitu diambil keputusan sama papahnya, cembedut saja. Kenapa? Nggak ada kesehatian. Ribuan orang berunding dengan 11 pemimpin ini, saudara, mudah. Sok pilih, kemudian mereka milih dapat 7, udah 7, kemudian rasul-rasul itu menumpangkan tangan atas mereka. Jadi mereka tuh dipilih atas referensi dari jemaat. Oh, ini yang terkenal baik, penuh dengan roh, atas referensi. Kemudian diletakkan ini tangan mendoakan diaken-diaken ini. Apa yang terjadi sekarang dampaknya? Dampaknya apa, saudara? Kisah Rasul 6 ayat 7. Kita baca sama-sama. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid-murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi saudara, tujuan penambahan itu berdampak luar biasa bagi jemaat. Yang pertama, firman Allah makin tersebar. Jangan sampai berita hoak yang makin tersebar, saudara, tapi harus firman Allah yang makin tersebar. Kemudian jumlah murid Yerusalem makin bertambah. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri. Imam itu kan anti mereka, ya, anti orang-orang Kristen itu pada waktu itu. Tetapi dikatakan melalui kesediaan pelayanan 7 orang diaken ini berdampak luar biasa bagi jemaat ini. Bahkan orang-orang yang anti terhadap kekristenan sejumlah besar percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang menjadi target atau misi gereja, yaitu menyelamatkan orang-orang yang terhilang atau supaya orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kemudian di dalam komunitas memuridkan supaya mereka kemudian suatu kali bisa menjadi pengajar. Nah, saudara, jangan sampai di gereja itu tambah aktivitas tapi tambah kerudetan. Bukan tambah jiwa, tambah persoalan. Nah, kita harus tahu kalau sampai terjadi seperti itu kenapa. Kita kadang-kadang terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri. Kita di dalam gereja itu satu dengan yang lain adalah anggota. Kata firman Tuhan, kita jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri, juga kepentingan saudara-saudara kita. Baru kita bisa hidupnya bertumbuh. Kalau kita semua hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, yang saya bilang itu, jangankan ribuan, 4 orang aja saudara, udah pisah, itu bisa pisah 4 orang. Aya adi kalencekna, geus aing mau gaul deui jeung kalencek aing, nah gitu, seperti gitu. Karena di hatinya itu tidak ada kasih kepada Tuhan. Ya. Tapi ini lihat saudara, cara berundingnya juga nggak panjang lebar. Kemudian yang berikutnya dampaknya luar biasa bagi jemaat. Lebih banyak orang dimenangkan oleh Tuhan. Teruskan lagi. Saudara, kalau melihat itu kan Kisah Rasul pasal 6 ya. Kalau kita lihat sepintas saja Kisah Rasul pasal 7, saudara akan melihat satu tokoh diaken, salah satu yang diangkat oleh jemaat pada waktu itu adalah Stefanus. Dan martir pertama, diaken yang pertama menjadi martir itu adalah Stefanus. Padahal dia itu untuk pelayanan meja, tapi waktu dia mengajar, kata firman Tuhan, waktu dia berbantah dengan orang-orang Farisi itu, saudara, mereka tidak tahan mendengar ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Stefanus itu. Tapi bukan berarti mereka diam. Kata firman Tuhan, ketika mereka menjadi marah, kemudian Stefanus ini diseret dan kemudian dirajam. Dan itu adalah martir yang pertama. Bukan 11 rasul itu saudara, tapi diaken ini yang pertama meninggal karena nama Yesus Kristus. Siapa yang membunuhnya? Sebangsanya sendiri.
ya, orang Israel sendiri. Kita teruskan lagi perkembangan berikutnya. Mulai dengan pasal 8 ayat 1b. Penganiayaan yang hebat atas jemaat Yerusalem. Yang tadi itu kita cerita senang ya. Jemaat bertambah, firman Tuhan makin tersebar, sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Itu berita yang luar biasa. Buat kita kalau banyak orang yang menjadi percaya, luar biasa, menjadi semangat buat kita ya. Tapi tidak lama kemudian, tadi kan pasal 2 3.000, pasal 4 jadi 5.000, pasal 6 ada masalah, tambah banyak orangnya, nggak ditulis lagi berapa ribu, mungkin udah susah dihitungnya ya. Udah dilihat dicatatnya udah susah lagi, Saudara. Kemudian di pasal 8 kita lihat di Kisah Rasul ini mulai ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Sementara jiwa-jiwa bertambah, banyak orang yang bertobat. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Itu sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, penganiayaan ini bukan semata-mata penganiayaan, tetapi di dalamnya ada maksud Tuhan untuk penganiayaan ini, supaya firman Tuhan makin tersebar ke seluruh tempat seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya nanya saudara, kita lebih senang kumpul dengan seiman atau kumpul dengan yang tidak seiman? Saya nanya saudara, lebih senang kumpul dengan yang seiman atau tidak seiman? Malah mah di gereja bukannya seiman, gaul teh jeung eta we duaan tiluan uplek we nu saja masa bodoh we saudara. Enggak bisa kita jadi orang Kristen seperti gitu. Ya. Apalagi yang posisi melayani. Begitu kita ada di gereja itu cingeus. Cik aya batur teh anu batur, enggak ada temennya, duduk sendiri, ditegur sapa. Ada enggak hati begitu? Atau kalau kita lihat mananya babaturan orang anu deket jeung orang langsung diuk di sana. Tidak pernah tahu urusan orang lain, hanya itu saja. Karena nyarinya itu nyari kasuka, apa yang ku suka, bukan apa yang Tuhan suka. Nggak bisa kita jemaat yang bertumbuh seperti itu, nggak bisa. Makanya saudara-saudara nih yang melayani ya, begitu nyampe di gereja handphone simpan. Mulai kita lihat, kita punya waktu hanya sedikit. Kita bisa bertegur sapa dengan 1-2 orang, barangkali dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, mungkin kita bisa berdoa. Jemaat melayani jemaat. Ya. Jadi saudara-saudara, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus ayat 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi pada zaman itu sementara jemaat bertambah, menjadi orang Kristen sangat sulit sekali. Dikatakan di sini Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jemaat yang begitu banyak menjadi penganiayaan yang sangat hebat. Saudara harus bisa melihat ini. Orang Kristen itu dikatakan oleh firman Tuhan, kita itu seperti domba di tengah-tengah apa? Domba di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah domba. Nusajen salah saudara. Mengutus kamu domba di tengah serigala. Mana ada serigala ramah sama domba? Ya. Tapi harapannya saudara-saudara, kita itu sebagai orang-orang yang percaya yang menyelamatkan serigala-serigala ini akhirnya supaya dia dilahirkan kembali. Kalau dilahirkan kembali, dia benihnya benih ilahi, bukan benih dari dunia ini. Kalau dia lahirnya dari benih ilahi, kan dia jadi anak Tuhan, jadi domba-domba juga. Tapi kalau kita menghindari serigala-serigala itu semua, ya, atau bahkan kita berusaha berperilaku sama seperti serigala, ya lucu juga. Ya. Lucu jeung bekas sebeleun saudara. Ya. Sekali lagi saudara, kita lihat ini jemaat pertama.
Kita lihat beberapa daerah termasuk di Jawa Barat, kemarin saya lihat atau beberapa waktu mungkin saudara lihat ada orang ibadah dihentikan. Dia dari luar diteriak-teriakin, saudara, suruh keluar. Dihentikan, dipaksa berhenti. Ada yang sama aparat. Ya. Apakah saudara waktu itu tuh hanya benci kepada orang yang menjadikan mereka berhenti? Kalau mereka dibenci, mereka tidak akan diselamatkan. Kenapa Yesus Kristus bisa menyelamatkan kita? Karena Dia menyelamatkan kita yang membenci Dia. Dikasihi dari awal. Saudara, kita dikasihi oleh Tuhan bukan karena kita mengasihi Tuhan, tetapi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita bisa selamat. Maka kita interaksi dengan orang lain juga sama seperti itu. Harus berpikir bagaimana orang itu bisa diselamatkan. Ya. Teruskan lagi. Pelayan meja menjadi pemberita Injil, murid yang memuridkan atau menjadi pengajar. Kisah Rasul ayat 4. Mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi mereka tersebar menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Pelayanan meja kan Filipus itu. Tapi begitu dia tersebar, hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu, saudara, ketika dia sampai di Samaria dikatakan memberitakan Mesias, memberitakan Yesus kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ini indah sekali, saudara. Kita cerita yang di Samaria ini yang melakukan mujizat itu bukan rasul-rasul, saudara. Filipus yang melayani meja itu, yang diaken itu, saudara. Dikatakan di sini, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Artinya pemberitaan Filipus itu berhasil. Orang menjadi percaya. Ayat 7. Dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat 8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara bayangkan, satu orang yang namanya Filipus ini membuat satu kota, bukan satu RT, saudara, satu kota bersukacita karena berita Injil. Di satu sisi penganiayaan, penderitaan, penjara. Tapi di sisi lain, saudara, pemberitaan ini tidak berhenti. Ketika mereka melarikan diri dari Yerusalem menjadi tersebar ke Yudea, ke Samaria, hati yang mengasihi ini tidak bisa menghentikan mulutnya. Harusnya kan gini, kalau misalkan di Yerusalem, geus lah ya nama ulah ka gereja-gereja deui, kalau bahasa sekarang, ulah persekutuan-persekutuan geus diarimah we ngara aman. Tapi mereka keluar, saudara, dari Yerusalem. Ya mungkin mereka merasa terancam jiwanya, ya. Tetapi mereka keluar tidak berhenti mencari aman, ngungsi di ditu mah leuwih aman. Bukan itu, saudara. Dikatakan di sini Filipus memberitakan tentang Mesias. Saudara, saya ingin katakan, saudara nggak aman di dunia ini, tapi saudara aman di tangan Tuhan. Aman di tangan Tuhan. Aman dalam lindungannya. Jadi kalau saudara cari aman dengan cara hidup berkompromi dengan dunia ini, saudara akan tertekan. Tapi kalau saudara aman di dalam tangan Tuhan, sekalipun berbeda dengan dunia ini, itulah aman yang sesungguhnya. Saudara, kita teruskan lagi. Kisah Rasul 11, kita loncat langsung ke ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Yang memberitakan firman Tuhan di Samaria siapa tadi, saudara? Siapa yang memberitakan firman Tuhan di Samaria tadi, siapa? Filipus. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar, rasul-rasul nggak keluar dari Yerusalem, ya, bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Artinya ini pelayanan Filipus itu diteruskan. Apa yang diterus kita lihat? Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus.
Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pelayanan Filipus itu sampai dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Kemudian keduanya menumpang tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi saudara di sini kalau pelayan bukan soal kalau rasul ini wah saya meneruskan pelayanan diaken, enggak kelas dong. Kita kan sudah pendeta besar ini. Ya. Itu siapa itu yang melayani itu ya? Saya kan nggak diundang, mereka nggak diundang saudara. Tetapi mereka diutus, suruh pergi oleh rasul-rasul yang lain ke Samaria. Dan kemudian mereka melanjutkan dengan menjelaskan tentang Roh Kudus kepada jemaat di Samaria. Saudara lihat di sini, dari jemaat biasa jadi diaken, dari diaken kemudian jadi pemberita Injil, dan bekerja sama dengan rasul-rasul itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudara mau kita kerjasama? Bagian saudara kita kalau melayani jangan begini, oh ngeunah wae urang mah capek, ngeunah wae hamba Tuhan diuk unggul, ngan khotbah unggul. Ya, misalkan seperti itu. Kalau saudara pikiran pelayanannya seperti itu, lebih baik memang jangan melayani saudara. Capek hati, capek nuningalina, capek juga saudara. Tapi kalau di dalam hati itu saya mau melayani Tuhan. Saya cinta kepada Tuhan yang mengasihi saya. Kalau saudara mau hitung-hitungan pelayanan, saudara nggak bisa melayani. Ya, nggak bisa melayani. Ya, saudara hanya bisa menghitung saja. Kita teruskan lagi, Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang, ini setelah Filipus ini melayani di Samaria itu, lagi KKR tuh, lagi banyak-banyaknya orang percaya, luar biasa kota itu. Tiba-tiba gini saudara, Kisah 8 ayat 26. Filipus taat kepada Tuhan tanpa keraguan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ini kan di Samaria itu lagi rame-ramenya, bukan orang yang percaya begitu banyak ya. Sampai kota itu menjadi bersukacita luar biasa pada waktu itu ya. Mungkin kebaktian tiap hari pada waktu itu. Nah, tapi kemudian seorang malaikat Tuhan datang kepada Filipus, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menuju turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi ya. Nah saudara-saudara, Filipus itu nggak berkata begini ya, aduh ini tuh benar nggak malaikat Tuhan atau malaikat iblis nih, jangan-jangan ini lagi resep-resepnya di sini nih, saya mesti ke jalan yang sunyi atau gimana ya, lagi rame nih di sini ya, saya lagi terkenalnya ya. Orang pada kasih apresiasi, wah luar biasa sekali pelayanan, puji Tuhan ya, seperti gitu. Ya. Saya disuruh ke jalan yang sunyi. Tapi saudara lihat Filipus, makanya penuh dengan roh itu perlu seperti itu saudara. Begitu disuruh oleh malaikat Tuhan, tenanya 2 kali, langsung dia pergi. Efektif pelayanan orang-orang yang dipimpin oleh roh itu efektif, nggak nunda-nunda waktu saudara. Yusuf, istrinya atau papahnya Yesus ya, secara manusia waktu diperintahkan oleh malaikat Tuhan melalui mimpi, kata firman Tuhan begitu bangun langsung dilaksanakan, nggak konsultasi dulu apa dulu itu benar di Tuhan atau, karena dia dekat sama Tuhan, dia tahu ini suara Tuhan atau bukan. Nah waktu dia disuruh oleh malaikat, dia nggak nanya 2 kalinya, lu malaikat Tuhan siapa lu namanya? Enggak begitu, sudah dia tahu ini malaikat dari Tuhan. Kemudian lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Lalu ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara, ke zaman dulu sida-sida itu dikebiri. Dikebiri itu artinya kalau laki-laki dia nggak punya alat kelamin lagi, dipotong alat kelaminnya. Itu sida-sida biasa seperti itu. Ya. Dan kata firman Tuhan, orang yang dipotong alat kelaminnya ini tidak bisa masuk jemaah Tuhan. Tapi orang Etiopia ini datang, walaupun nggak bisa masuk jemaat, dia cinta kepada Tuhan. Nah waktu keluar mungkin waktu itu tidak bisa ada penjelasan dari rasul-rasul. Karena dia bukan orang Yahudi dan sida-sida pula ya. Karena itu Tuhan menyuruh Filipus
yang bisa mendekati orang ini. Ya. Kita teruskan lagi. Lalu kata roh kepada Filipus, tadi kata malaikat Tuhan, sekarang kata roh. Saudara lihat, seluruh kerajaan Allah, seluruh potensi ketika orang memenangkan jiwa itu akan bekerja, saudara. Malaikat Tuhan, roh Tuhan, dan ada orang yang melakukan yang dipimpin oleh roh Tuhan itu. Jadi kalau saudara dan saya bisa memenangkan jiwa, toh ngerasa jago, saudara, ya, itu kemurahan Tuhan. Ya, bukan kebanggaan kita, itu kasih karunia Tuhan terhadap kita. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida. Saudara perhatikan, Filipus segera ke situ. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah, dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ. Nah, itu saudara, kedekatan Tuhan dengan Filipus luar biasa. Ya. Mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Kalau saudara ada orang nanya, kita baca Alkitab, kemudian ada orang nanya kepada kita, kamu ngerti nggak yang itu? Saya mungkin nggak bertanya kepada orang itu kalau saya belum pernah baca itu. Misalkan ini kitab Yesaya, saya nanya, ngerti nggak ini? Waktu ditanya, nggak ngerti. Hari kamu gimana? Justru saya mah belum baca acan. Kacau saudara kalau begitu. Ya. Jadi Filipus ini udah baca. Makanya membaca Alkitab itu sangat penting. Kalau suatu kali ada orang bawa Alkitab saudara dan kemudian orang teu ngarti di Alkitab kunaon Kristen teh ciga kieu. Iya ayatna tingali. Begitu ditingali teh. Iya kunaon bet kieu. Nah Tuhan Yesus teh mati di atas kayu salib pan teu salah. Aduh urang oge cik ningali ayatna. Oh ayatnya eta di Alkitab sugan teh eueuh eta. Teu ngarti urang oge. Waduh. Benar-benar saudara. Itu termasuk kategori yang tadi lamban mendengar itu. Ya. Saudara, kadang-kadang kita sesama pedagang, sesama pebisnis, kadang-kadang kita jujur mengenai iman kita. Kalau jemaat dengan pendeta itu kadang-kadang jemaat kurang jujur atau pendeta yang kurang jujur. Kenapa? Kalau ditanya, kamu percaya ini enggak? Sebetulnya hatinya enggak percaya tapi tengenah ke pendeta kan ngomong terpercaya, tengenah. Ya. Tapi kalau pebisnis dengan pebisnis itu bisa terbuka. Oh, kekristenan anehnya kekristenan kieu-kieu. Nah, saudara sebagai sama misal sales sama-sama CEO dalam satu perusahaan, saudara bisa ngobrol, kasih tahu gini loh maksudnya. Nah, itu saudara. Itu saudara udah ngajar. Tapi kalau saudara saya juga nggak tahu, saudara udah 30-40 tahun ke gereja, naon wae atuh nu di gereja teh nu didengekeun teh saudara. Ya. Kemudian ayat 31 jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Saudara, ada yang siap jadi pembimbing? Ada yang siap jadi pembimbing? Kalau ada orang ngomong ini, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Saudara, ada yang siap jadi pembimbing? Saudara, ada yang siap jadi pembimbing? Kalau enggak, sida-sida Ethiopia itu pulang ke Ethiopia, enggak ngerti kita biasanya. Sementara saudara, maksudnya Filipus waktu itu ngerti, dia juga nggak ngerti, yang seharusnya ngerti. Bukankah itu manglebarkeun mun bahasa Sunda? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut, ayat 32. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya ia berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Saudara tahu nggak siapa ini? Siapa tahu nggak ini? Ayat 32, 33 itu siapa yang dimaksud? Siapa? Nah kalau saudara udah yang bisa jawab Yesus, itu benar. Tapi kalau saudara yang nggak tahu siapa itu, berarti saudara sida-sida itu. Karena sida-sida itu nanyanya gini, maka sida-sida itu berkata kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Maksudnya Nabi Yesaya kan yang nulisnya, dia nulis ayat yang tadi. Nah, sida-sida ini berkata, ini tuh tentang Nabi itu sendiri atau tentang siapa? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?
Ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus Kristus kepadanya. Saudara, apa yang diberitakan saudara? Apa yang diberitakan? Injil Yesus Kristus. Saudara boga mobil hiji jadi duduk mobil dua, puji Tuhan. Tapi itu nggak penting, nggak akan menyelamatkan orang lain. Saudara punya mantu bager, ya, kamu sudah ceritakan, tidak akan menyelamatkan. Saudara-saudara, sekali lagi. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saudara, saya ingin kasih tahu secara umum. Kalau saudara sekarang kan menjelang hari kemerdekaan atau 17 Agustus itu, saudara juga bisa memberitakan Injil. Saudara bisa berkata gini, Pak, cek Bapak, kan ayeuna urang geus merdeka, cik urang teu merdeka tinu naon. Kemungkinan orang, bapak, ibu semua bisa jawab itu. Ya, urang masih miskin kene, masih kieu, masih kitu. Nah, kemudian, Pak, saya mere nyaho ya Pak nya. Tong bendu, Pak, tong amek. Ya, menurut keyakinan saya, aya hiji deui, Pak. Anu teu bisa dibebaskeun ku perjuangan manusia. Yaitu kemerdekaan ti dosa-dosa urang. Itu teh udah berita Injil, saudara. Nah gitu kumaha. Nah, tong loba carios deui saudara berkata seperti ini. Tah eta teh nu bisa ngamerdekakeun eta lain pahlawan-pahlawan eta. Iwalti Yesus Kristus anu tos maut di atas kayu salib bagi dosa-dosa urang. Injil sudah nyampe, saudara. Dia teh bisa ngajenghok ieu, ya. Bisa oh gitu. Kumaha cik. Nah, saudara meneruskan. Mau nggak saudara? Kalau saudara nggak pernah mau, nggak mau dalam hati, nggak akan pernah terjadi. Tapi kalau saudara mulai mau, saudara mulai merencanakan. Dan ketika mulai merencanakan, itu akan terjadi. Dan saya ingin mengatakan ketika jiwa itu percaya kepada Tuhan Yesus, satu poin yang membuat saudara pengen lagi memberitakan itu kepada orang lain. Saudara tidak akan cukup puas hanya datang sekali seminggu ke gereja dan beribadah. Tetapi saudara akan terus bercerita tentang Injil kepada orang lain. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya. Nah, saudara poinnya saudara, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Filipus tidak ngajak begini ya, saudara, ini fakta firman Tuhan. Yuk kita doa dulu terima Yesus. Enggak, saudara, ini enggak. Hanya ditanya percayakah Tuhan dengan segenap hati. Kemudian dikatakan, aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kenapa Filipus tidak kelihatan lagi, saudara? Kenapa? Kenapa Filipus tidak kelihatan lagi? Tiba-tiba roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Sekarang Filipus tidak diperintah, dilarikan oleh Roh Kudus. Gitu. Ada orang Kristen yang pengen pengalaman itunya aja, saudara. Dia pengen kayak flash gitu ya, gitu kayak gitu. Buat apa itu? Nah, kita teruskan lagi. Setelah diraibkan oleh roh itu, ngapain Filipus? Tetapi ternyata Filipus sudah ada di Asdod. Itu teh jauh, saudara ya. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisarea. Jadi beberapa kota terus dia menginjil. Ya. Filipus akhirnya tinggal di Kaisarea dan kemudian sebagai pemberita Injil ditulis di dalam Kisah 21 ayat 8 dan 9. Jadi dari diaken itu sekarang jadi apa? Jadi pemberita Injil. Ya. Teruskan saudara, terakhir pertanyaan untuk direnungkan pagi ini. Kita semua sudah berapa lama menjadi orang percaya
menjadi murid Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi percaya dan menjadi murid Tuhan? Saudara bisa jawab sendiri ya. Apakah di hati saudara ada kerinduan untuk mengajar apa yang saudara sudah ketahui tentang Yesus? Kita tidak diajak untuk mengajar apa yang kita nggak tahu, tapi kita mengajar apa yang kita sudah tahu bertahun-tahun tentang Tuhan Yesus. Atau sama sekali tidak ada keinginan. Masa bodoh aja kalau ada yang begini tuh. Ya. Saudara, saya kalau nanti ke sorga, sudah sampai di sorga, orang yang pertama saya akan cari adalah guru sekolah minggu saya. Yang kedua, saya akan cari orang yang menjadikan saya bertobat. Saya akan cari setelah saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena itu yang membuat hidup saya berharga. Nanti kelak kalau saudara sampai di sorga, kira-kira aya noneang loh. Aduh, Ibu Korik, hatur nuhun ti heula teh bibi teh, si bibinya ya. Bibi teh bisa percaya ka Gusti Yesus teh di pasihan terang ku Ibu Korik, hatur nuhun. Aduh, ayeuna sami-sami di dia Ibu Korik, meni bahagia urang. Waduh, kita nangis, dia nangis, saudara. Itu mah bayangan kita di dunia ini. Saya nggak tahu juga di sorga seperti apa. Atau kalau saudara ke sorga teh, ke sorga sorangan kecelek. Oh nu wawuh, nu naon saudara ya. Dan saya mah Kristen teh sorangan weh. Ya. Bagaimana saudara? Ya. Hari ini saya mengajak kita semua hidup dengan misi Kristus. Kita semua bekerja sama agar firman Tuhan semakin tersebar. Orang percaya semakin bertambah. Saya ajak sekali lagi saudara, ayo hari ini saya mengajak saudara untuk bekerja sama. Supaya apa? Supaya firman Tuhan semakin tersebar, orang percaya semakin bertambah. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya minta bagian OHP untuk menayangkan dua sekaligus ya, baik pujian sekaligus teksnya di dalam isi worship. Pun waktuku miliknya, bagi Yesus semuanya. Pun waktuku miliknya. Bait kedua. Tanganku baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji dialah. Bagi Yesus, bagi Yesus semuanya, yang ku puji dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji dialah.
bait ketiga. Rekan-rekan yang akan membantu perjamuan kudus dipersilahkan ke depan. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. Sebentar Pak Leri akan memimpin kita dalam doa. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Serta kami ucapkan syukur kami hari ini, hari yang Kau buat kami, bagi kami, biar kami bisa datang pada Engkau, kami boleh beribadah pada Engkau, kami memuliakan, membesarkan nama Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah mendengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar bila kami mau masuk di dalam perjamuan yang kudus, biarlah Engkau persiapkan hati kami sekalian, agar kami dengan hati yang kudus, hati yang suci boleh datang pada Engkau, boleh menerima perjamuan kudus ini, dan kami boleh mengingat betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Kau telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua ini kami mau terima, kami mau ingat-ingat begitu besar kasih Tuhan, kami mau membalasnya dengan kami hidup semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan untuk semua yang Kau telah berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan.
salibnya, selama mulia dosaku oleh darah Yesus. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri, dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita memakan dengan iman. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita meminum dengan iman. Beberapa saat bersyukur masing-masing pribadi sesuai dengan lagu tantangan kita pada hari ini. Bagi Yesus kuserahkan, karena Yesus sudah menyerahkan seluruhnya bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib yang tidak terbalaskan dengan apapun juga yang kami kerjakan di dalam dunia ini. Darahmu begitu mahal, menebus miliaran orang dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kami adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami di ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Engkau sudah memimpin kami dari rumah ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan tolong dalam perjalanan kami ke tempat tujuan kami atau ke rumah masing-masing. Kami juga ingat Ibu Yulia dan yang barusan terganggu kesehatannya. Tuhan, entah apa yang menjadi kelemahannya, secara persis kami mau bersatu hati berdoa jamaah Ibu Yulia. Si Ibu Yulia ini boleh kembali pulih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Saat ini kami juga Tuhan berdoa untuk rekan-rekan pelayanan yang sama-sama pagi ini melayani, berkati pemain musik, pemain pujian, yang penyambutan, yang mengendalikan over multimedia, dan kemudian sound system. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap jemaat. Apabila ada di antara kami yang sedang dalam kesulitan, kegentaran, ketakutan, kekhawatiran, Tuhan, inilah kami mau bersandar kepadamu sepenuhnya. Gantikan hati kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami dengan damai sejahtera dari Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan nyawa bagi kami. Kami tahu yang lainnya Tuhan akan tambahkan pada kami, supaya kami sungguh-sungguh dicukupkan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa kita. Di dalam nama Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah diberikannya kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin. Selamat pulang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali minggu depan.